Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima persembahanku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini
dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Inilah yang kurindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurindukan setiap waktu.
hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian hujan dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka kepadamu. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada hari ini adalah jadwal untuk berbagi sharing seperti biasanya, dan bertepatan dengan pergantian tahun. Tadinya saya sudah dapatkan sesuatu untuk di-share pada RSSP hari Jumat ini. Tetapi kemudian karena saya sadar bahwa Jumat ini tepat pada pergantian tahun, maka saya lebih berbagi sharing yang lebih sederhana, lebih ringan, karena salah satu sisi daripada sharing saya pada kesempatan ini adalah kesaksian. Jadi beberapa hari yang lalu saya jadikan Bu Walinang admin di grup TRM, The Rapture Ministry. Nah, tadinya Bu Walinang, Bu Wanti, dan juga Bu Lini, saya sudah jadikan mereka admin di all WhatsApp group gitu ya, all WhatsApp groups. Jadi kalau TRM ini agak belakangan, karena memang di TRM ini nggak terlalu kita fokuskan lagi setelah sekarang ada grup TRC, The Rapture Church gitu. Nah, ketika saya lakukan pencarian nama untuk nama Bu Walinang, saya lihat bahwa nama Bu Walinang ini ditambahkan oleh Atta Sorimunggu 5. Jadi dulu
ketika merintis pelayanan ini, saya sampai punya 5 akun Facebook untuk bisa cepat menambahkan, eee, membernya, eee, grup DRM gitu. Nah, saya terharu karena, eee, orang yang saya tambahkan kurang lebih 5 tahun yang lalu masih setia bersama dengan diri saya, dan bukan cuma setia, tapi sudah bertumbuh, berubah, dan berbuah, bahkan sekarang sudah layak dipanggil pastor di dalam pelayanan ini yang sudah berjalan 5 tahun, dan sebentar lagi awal Mei 2021 akan menjadi 6 tahun. Saya memberikan penghargaan kepada para sahabat setia. Saya sematkan, eee eee, gelar ini sebagai bentuk penghargaan, dan kiranya saya gelari mereka pastor. Kiranya, sematan, eee eee eee, jabatan kerohanian ini memotivasi mereka, juga menyadarkan mereka bahwa mereka adalah teladan gitu ya. Nah, karena sudah terbukti, eee, dari pertama ketaatan terhadap seluruh perintah Allah yang kami baca dari firman Tuhan, sesuai dengan, eee, misi pelayanan ini untuk menjalankan kehidupan yang kudus oleh ketaatan total terhadap seluruh perintah Allah. Lalu, eee, seperti beberapa orang yang saya anggap pastor di dalam pelayanan ini, bukan cuma terbukti dalam ketaatan, tetapi juga submission, penundukan diri, dan, eee, kerendahan hati terhadap otoritas yang ada di dalam komunitas ini, lalu kesetiaan, konsistensi, hati yang melayani dalam berbagai bentuk pelayanan yang bisa di diambil, terlibat di dalam komunitas ini. Ada sebagai admin, ada sebagai, eee, pendoa, bahkan diminta lagi komitmen yang lebih tinggi, yaitu pendoa syafaat di intercessor. Kemudian ada juga the warrior yang melayani berbagi video gitu ya. Mereka telah terbukti setia, konsisten, tekun, terlebih taat gitu ya. Nah, eee, saya, eee, bawa nama Bu Alina pada, eee, kesaksian sharing ini karena ada kaitannya ketika saya menambahkan Bu Alina untuk jadikan, eee, bagian dari admin juga di TRM. Saya terharu ketika melihat orang yang saya tambahkan dengan, eee, jerih payah 5 tahun yang lalu, ternyata, eee, berbuah manis. Saya belum cek, siapa saja di antara para sahabat setia ini yang saya tambahkan langsung gitu ya. Ya walaupun sebetulnya sekalipun tidak saya tambahkan langsung, tapi, yang tidak saya tambahkan langsung pun sebetulnya mereka juga adalah bagian daripada, eee, orang-orang yang dimuridkan di dalam komunitas ini bersama dengan tim gitu. Nah, sesuatu yang saya kerjakan di masa lampau, itu saya bisa nikmati hasilnya, eee, sukacita yang
tiada tara yang nanti kalau saya terus setia dan Tuhan berkenan atas hidup saya oleh praktik kekristenan yang maksimal yang saya bisa lakukan, akhirnya itu akan menjadi sukacita dalam kekekalan. Tuhan perintahkan kita untuk menghasilkan buah. Buah ini dimulai daripada buah karakter, buah pertobatan. Karena firman Tuhan berkata untuk kita menghasilkan buah pertobatan. Dan kalau buah pertobatan ini betul-betul sudah dihasilkan dengan adanya perubahan hidup, pasti akan berbuah jiwa gitu ya. Nah, kaitannya dengan sekarang kan kita mau peralihan masuk ke dalam kalender yang baru, tahun 2021. Saya bagikan kesaksian bagaimana terlebih dalam 5 tahun ini, sejak pertengahan 2015, sejak saya ambil waktu untuk saya ambil komitmen untuk bersungguh-sungguh sama Tuhan. Dari 5 tahun menjelang 6 tahun, ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup saya. Ada banyak hal yang Tuhan sudah ubahkan dahulu di dalam diri saya. Saya sangat yakin karena Tuhan telah jamah hati saya, ubah hidup saya, itulah kenapa saya berubah sekarang. Berubah orientasi hidup, berubah mindset-nya, berubah tujuan hidupnya, lalu berubah karakternya. Bahkan sekarang oleh anugerah Tuhan, hidup saya menjadi berbuah, bermanfaat bagi banyak orang. Saya bisa menikmati perubahan hidup yang saya telah capai selama 5 tahun menjelang 6 bulan, menjelang 6 tahun. Nah, eee, di akhir tahun biasanya pada umumnya orang suka melakukan, eee, resolusi ya, seperti ambil janji, komitmen, punya cita-cita di tahun yang baru. Tapi pada umumnya orang hanya terkondisi dengan kebiasaan berganti tahun, hanya terpengaruh sesaat oleh haru, meninggalkan tahun yang lama, masuk tahun yang baru. Tapi tekad itu tidak tertanam kuat di dalam dirinya, sehingga sekalipun, eee, entah itu diistilahkan resolusi atau kemudian ambil janji atau tekad untuk Eee, semakin baik di dalam hidupnya di tahun-tahun yang akan datang, yang selalu berganti. Tapi faktanya, hanya sedikit orang kok yang kemudian mengalami transformasi dalam kehidupannya. Nah, saya yang justru seperti yang saya katakan kemarin ketika, eee, perayaan Natal gitu ya, saya bukan tipikal orang yang sebetulnya yang terkondisi dengan hal-hal seperti ini gitu. Entah, perayaan Natal atau yang maksudnya tidak terlalu terkondisi dengan haru-haru atau euforia daripada Natal itu sendiri, kemudian pergantian tahun. Saya tidak mau hanya terkondisi di situ. Tetapi saya berpikir bahwa orang yang bertanggung jawab, orang yang sungguh-sungguh mau membuat seperti janji, resolusi, target, atau tekad yang 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 lebih baik di waktu yang akan datang, harus mengerti apa yang dipikirkannya, harus mengerti apa yang diucapkannya, harus mengerti apa yang di direncanakannya. Karena semuanya
terkait dengan harga. Dan kalau orang hanya terkondisi pada haru, euforianya saja, maka hanya hitungan hari kemudian dia akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tadi saya katakan sudah dalam waktu 5 tahun ini, Tuhan sudah jamah dan ubahkan hidup saya. Saya tahu saya banyak diubahkan walaupun belum sempurna, dan saya terus mengerjakan kesempurnaan itu, dan saya tahu proses Tuhan oleh oleh, eee, pemurnian rohnya itu terus berlangsung. Tetapi dalam waktu yang singkat ini, saya katakan 5 menjelang 6 tahun itu singkat dibanding dengan masa hidup saya gitu ya. Karena sesungguhnya lebih banyak waktu yang sia-sia di masa lalu yang saya, saya, jalani karena tadi tidak punya tidak punya, eee, refleksi yang baik, tidak punya, eee, titik balik untuk memulai sesuatu yang lebih baik setiap pergantian tahun. Nah, saya sudah bersaksi tadi, itu baru salah satu. Tapi secara keseluruhan, selain perubahan karakter, perubahan mindset, perubahan prioritas hidup, tujuan hidup, dan apa yang Tuhan kerjakan melalui hidup saya, sebetulnya saya betul-betul amazed. Saya betul-betul wow dengan apa yang Tuhan kerjakan. Semuanya itu karena Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa lakukan sesuatu di dalam diri orang lain kalau orang itu tidak merespons baik, tidak melakukan bagiannya. Saya berubah banyak dalam hidup selama 5 tahun menjelang 6 tahun yang akan eee, di akan masuk pada, eee, awal Mei nanti. Kalau saya nggak berubah, kalau saya nggak diubahkan, kalau praktek hidup saya masih sama dengan kebanyakan tahun-tahun yang saya lalui sebelum tahun 2015 pertengahan, saya yakin bahwa saya tidak akan pernah menjadi berkat bagi orang-orang yang pernah mampir di dalam pelayanan ini. Seperti kemarin saya katakan bahwa kalau ternyata ada orang yang memilih keluar, termasuk orang-orang yang dari dulu pernah mengenal saya, terlebih setelah ada, eee eee eee, tujuan daripada pelayanan ini, bagaimana menuntun orang untuk mengerjakan keselamatannya, mempersiapkan kekekalannya, menjalankan kehidupan yang tak total, lalu menjalankan kehidupan yang kudus, kemudian prinsip-prinsip kekristenan bahwa enggak semua orang Kristen itu masuk surga, hanya sedikit saja yang diselamatkan. Itu kan ada dasar firman-Nya gitu ya. Tetapi, eee, saya tetap bermegah di dalam Tuhan bahwa sekalipun mereka pilih keluar daripada komunitas ini, tetapi paling tidak melalui hidupku, melalui pelayanan ini, mereka telah diperkenalkan sebuah standar kekristenan bahwa tanpa ketaatan tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Tanpa kekudusan tidak mungkin seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kemurnian hati, gak akan seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, perkataan apa yang saya share, teladan saya telah membuat hidup orang, sekelompok orang telah berubah. Kemarin ketika saya, memimpin doa di grup di intercessor, saya katakan bahwa tanpa bermaksud memegahkan diri seperti yang pernah dilakukan oleh Daud menghitung jumlah,
bangsa Israel. Tetapi saya mau bangkitkan semangat mereka, sekalian menyadarkan mereka bahwa kita sebagai pendoa syafaat punya tanggung jawab untuk orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam komunitas ini. Saya katakan kalau dihitung-hitung, kita yang ada di MTRC Advance dan juga, eee, Big Internet Group dan juga sharing group, itu sudah 200-an lebih yang betul-betul intensif masih bersedia berada dalam komunitas yang lebih dekat untuk mendengarkan baik rekaman pujian penyembahan, kemudian, sharing yang saya berikan gitu ya. Sebuah angka yang sebetulnya harus kita hargai. Karena pada dasarnya semuanya, sekalipun mereka, saya tidak ada di grup, sharing group, tapi mereka itu adalah hampir semuanya, ya semua saya pikir ya. Ya ada satu 2 yang rasanya yang baru bergabung yang tidak merupakan bagian daripada keluarga TRM dan TRC sejak dulu. Mereka itu adalah orang-orang yang pernah bahkan berkomunikasi dengan diri saya gitu, dan masih mau, masih, ingin mendengarkan rekaman pujian penyembahan dan juga sharing. Tadi saya katakan ada juga orang-orang yang betul-betul keluar dari, semua grup WA yang dinaungi oleh TRC. Tapi yang saya mau katakan adalah kalau hitung-hitung berarti lebih lagi. Kenapa saya bagikan ini? Bukan untuk memegahkan diri. Saya nggak pernah tertarik untuk memegahkan diri saya, karena saya sangat sadar bahwa kalau ada pencapaian seperti ini, semua itu karena Tuhan. Semua itu karena kuasa Tuhan. Saya cuma alat yang sebetulnya kosong, tanpa ya, yang kosong dan hanya dengan kuasa Roh Kudus, semua itu bisa terjadi. Maka nggak ada yang pantas untuk dibanggakan. Yang saya mau katakan adalah bahwa kalau kita mau memasuki tahun 2021, kita mau tinggalkan tahun-tahun yang lama. Di dalam komunitas ini, dimulai dari diri saya, sudah banyak diubahkan, ada banyak orang diubahkan. Tetapi ada juga orang yang gagal. Maka saya akan memberikan beberapa pesan. Pertama, kepada saudara yang ada di Bikin Internet, yang baru bergabung bersama dengan kami, sudah rasanya, eee, kan dari akhir April nih, jadi sudah ada yang, eee, baru 1 bulan, ada bahkan yang baru 1, 2 hari, yang masih mingguan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan sekarang, eee, kita mau tinggalkan tahun ini berarti sudah ada yang 7 jalan 8 bulan kita bersama-sama. Sama seperti dulu ketika saya contohkan tadi Bu Alinang, nggak pernah kenal dengan diri saya. Bahkan bukan cuma nggak pernah kenal, nggak pernah, eee, maksudnya bukan satu satu kota, bahkan nggak satu bangsa. Bu Alinang dari Malaysia. Kemudian dengan cara yang ajaib, bertemu di dalam komunitas ini, menjadi keluarga rohani, menjadi saudara di dalam Tuhan, menjadi rekan pelayanan, diubahkan menjadi satu hati, satu jiwa, satu pikiran, satu perasaan, satu tujuan di dalam pelayanan ini. Saudara juga sama, nggak pernah, saya cukup percaya bahwa, bahkan sangat percaya bahwa nggak ada di antara saudara yang berpikir akan ketemu dengan keluarga ini. Tadi kan saya awali dengan kesaksian hidup saya yang dijamah dan diubahkan oleh Tuhan, terus, setia, konsisten, dan akhirnya proses Tuhan terus mempersiapkan diri saya hingga sekarang. Kalau saya mau, katakan bahwa adalah, eee,
kasih karunia yang lain, jadi menjadi seperti double grace, kasih karunia yang double buat saudara untuk berada di dalam grup ini. Karena tadi saya katakan bahwa ada banyak orang yang diubahkan di dalam komunitas ini sekalipun ada juga yang gagal. Nah, itu tergantung daripada respons setiap orang. Saya ada sebuah pemahaman seperti ini, bahwa proses Tuhan atas kehidupan kita itu akan terus berlangsung ketika kita setia, konsisten untuk melakukan bagian kita. Saya nggak tahu siapa pastinya, sekalipun saya bisa rasa gitu, siapa nanti yang bakalan bersama dengan saya sampai akhirnya. Itu kan rasa saya, tapi saya nggak bisa make sure. Saya nggak bisa betul-betul pastikan 100%. Saya hanya bisa feel bahwa ini sepertinya akan bersama-sama dengan saya, bisa setia gitu ya. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa, eee, pastinya itu siapa saya nggak tahu. Tetapi yang membuat kita bisa awet di dalam komunitas ini adalah ketika terjadi hubungan yang baik. Hubungan yang baik artinya kalau sekarang posisi saudara adalah dalam pemuritan, jadi entah saudara, eee, punya latar belakang sosial yang dibanggakan atau mungkin secara usia lebih tua, bahkan jauh lebih tua daripada diri saya dan juga tim pelayanan di sini, all pastors, dan juga mungkin Anda di gereja lokal atau mungkin, eee, dalam pelayanan punya jam terbang yang hebat gitu ya. Tapi mesti tahu kalau di tempat ini Anda adalah statusnya murid. Kalau mau mengalami, eee, proses yang kemudian berhasil mengubahkan kekristenan saudara, perilakunya, itu, eee, hanya sejauh sikap saudara dalam merespons, mengikuti tuntunan yang diberikan oleh TRC. Tadi saya katakan diawali dengan diri saya, kemudian juga orang-orang yang setia bersama dengan diri saya. Hidup kami diubahkan. Di dalam pelayanan ini sudah sering saya katakan bahwa kita ini bukan cuma kumpul-kumpul. Ini bukan komunitas yang nggak ada kerjaan. Ini komunitas yang ada karena panggilan. Karena Tuhan panggil saya untuk melayani di sosial media, dituntun sampai sekarang. Padahal kalau saya flashback ketika awal pelayanan ini, saya melayani cuma kayak tulisan sekarang yang kayak bagi rema gitu. Dan kalau zaman sekarang kita baca yang seperti itu, biasa aja gitu ya. Tetapi bukan cuma satu 2 orang yang bersaksi ketika itu dulu, ketika dulu, ketika saya menulis, bukan cuma satu orang kemudian yang 1, 2 orang yang kemudian bersaksi bahwa, walaupun tulisan, itu kok kayak ngomong sendiri ke kita gitu ya. Karena saya memang menulis bukan cuma, segenap hati, tapi minta betul-betul tuntunan daripada Roh Kudus gitu. Datang daripada apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, lalu saya tuliskan dalam dalam rema, dan itu kemampuannya masih seperti itu dulu. Sampai sekarang bisa seperti sekarang, itu betul dituntun oleh Tuhan, diajar oleh Roh Kudus secara bertahap. Dan kalau saya ingat proses tahun-tahun yang lalu, itu sangat indah dan sekarang saya mau katakan bahwa saya nggak pernah menyangka akan menjadi seperti ini.
akan menjadi sebesar ini dibanding 5 tahun yang lalu gitu. Akan sedahsyat ini karya Tuhan di dalam pelayanan ini mengubahkan banyak orang. Cobalah bayangkan, ngapain sih kayak Bu Walinang contohnya ya, dan juga para sahabat setia di sini udah 4, 5 tahun, ngapain di grup WA bertahan gitu, kalau nggak ada sesuatu yang menarik hati mereka, yang membuat, eee, mereka menikmati grup ini. Cuma satu jawabannya, karena ada karya, sosok, saya katakan pribadi lah ya, pribadi yang tidak manusiawi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus ada di dalam pelayanan ini. Hidup yang diubahkan, lalu tadi saya katakan memiliki, eee, hati yang sama, sehati, sejiwa, sepikiran, seperasaan, satu tujuan. Itu yang membuat kita dekat. Jadi bukan cuma lagi berada dalam grup, tapi seperti keluarga, rohani, dekat di hati, dan bersaksi merasakan juga bahwa nggak ada grup yang sama seperti ini. Kembali bahwa karena ada Tuhan di dalam pelayanan ini. Saudara juga akan bisa mengalami perubahan hidup di dalam pelayanan ini, asal memiliki sikap dan respons yang sama. Tadi saya katakan bahwa kalau bagi saya, Anda adalah orang yang menerima double grace daripada Tuhan, dibawa ke dalam pelayanan ini. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun rata-rata kita menjalankan kekristenan yang kita sudah merayakan tahun baru berpuluh-puluh kali, tetapi hidup kita nggak diubahkan. Pengertian kita tentang Tuhan tidak semakin bertambah, tidak semakin dewasa rohani, tidak semakin tidak semakin diubahkan. Terlebih hidup kita tidak, maaf ya, bukan merendahkan gitu ya. Ya rasanya samalah seperti praktek hidup saya sebelum 2015 pertengahan. Hidup kita tidak terlalu bermanfaat bagi orang lain. Tidak terlalu, saya cukup percaya 90%-an di antara kita tidak menjadi dampak bagi orang lain. Mulut kita tidak menaikkan doa-doa syafaat kepada orang lain, tidak menyampaikan semangat, perkataan yang memberikan semangat, motivasi, dan tuntunan kepada orang lain. Tidak menjadi saksi bagi orang lain, tidak menjadi orang yang oleh hidup kita, hidup orang lain diubahkan. Nah, memasuki tahun 2021, harapan saya kalau udah kenal TRC, maka sangat merugi kalau nanti praktek hidupnya tetap sama dengan tahun 2019. Kenapa saya katakan tahun 2019? Karena kalau 2020 kan walaupun tidak sejak dari Januari, saudara sudah bersama-sama dengan kami. Sekalipun, eee, baru beberapa orang yang tidak semuanya mulai dari akhir April. Nah, jadi yang saya mau katakan ini adalah, eee, kali pertama, pergantian tahun pertama bagi saudara bersama dengan TRC. Nah, jangan menjadi orang yang hanya ikut-ikutan euforianya, harunya, meninggalkan tahun yang lama. Tahun depan, saudara harus memiliki kesaksian karena telah diubahkan Tuhan di dalam pelayanan ini oleh respons yang baik, sikap hidup yang baik, sikap hati yang baik terhadap pelayanan ini, terhadap tuntunan itu terlebih. Bagaimana saudara akan dituntun menjalankan kekristenan yang seturut dengan firman Tuhan.
Merugi kalau berada di komunitas yang telah mengubahkan banyak orang oleh kuasa Tuhan, tapi sendirinya nggak ikutan berubah. Sebab tadi saya katakan, sekalipun banyak yang diubahkan, tapi ada tidak sedikit juga yang tetap sama kekristenannya. Sekalipun tetap menyukai untuk mendengarkan, eee eee, rekaman pujian penyembahan saya, sharing saya, tapi nggak berubah, signifikan, nggak terlalu berarti gitu ya. Ya mungkin hanya se sedikit saja pergerakan dari kekristenan yang lama. Tahun 2021 peluang itu, kemungkinan itu terbuka untuk semua orang. Kalau dalam 5 tahun menjelang 6 tahun, sudah banyak yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Dimulai dari perubahan hidup, Tuhan jamah hatiku, Tuhan ubahkan hidupku. Ada banyak yang berubah dari cara saya bicara. Memang belum sempurna, tapi, eee, nggak boleh dipaksakan, tetap harus berjuang, tapi selalu harus bergandeng tangan dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, karena Tuhan punya waktu-waktu untuk, eee, membersihkan dan menyempurnakan kita. Yang penting setia, konsisten, nanti Tuhan punya jadwal sendiri untuk terus memperbaharui dengan Roh-Nya. Tetapi yang saya katakan tadi, kalau saya hitung, ini tahun saya betul-betul seperti flashback gitu ya. Sudah terlalu banyak yang Tuhan kerjakan melalui hidup saya. Dan inilah menjadi sukacita saya di dalam kekekalan. Tadi sejenak saya lihat, video sebuah halaman yang, mengulas cuma beberapa menit ya, kayaknya kayaknya 4 atau 5 menit gitu. Mengulas tentang orang-orang yang punya jet pribadi di bangsa ini gitu ya. Dan, di antara nama-nama itu yang saya tahu hampir semuanya nggak percaya Yesus. Masih banyak mungkin yang nggak terangkum dalam video singkat itu. Atau banyak juga mungkin nggak punya jet pribadi, tapi memang orang kaya. Tapi kalau tidak punya Yesus, entar kalau dia mati, apa yang dimiliki juga nggak pernah dimiliki selamanya. Tetapi kita yang mau diubahkan oleh Tuhan, mau berubah, mau berbuah. Seperti tadi saya katakan, sukacita saya nggak bakalan bisa dibeli dengan apapun, nggak bisa ditukar dengan apapun. Melihat orang-orang yang lewat hidup saya, mereka berubah. Kiranya kita semuanya masuk surga gitu ya. Nanti dalam kekekalan menjadi saudara. Itu sukacita, itu nggak bisa dinilai. Upahnya itu nggak bisa dinilai. Dan itu yang menyertai kita sampai kekekalan. Itu yang saya kerjakan sekarang. Setiap orang punya kesempatan untuk melakukan itu. Di dalam komunitas ini, kita akan semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Semakin dewasa rohani. Bukan, dewasa rohani ini, eee, ditandai dengan apa? Perubahan karakter. Karakter buruk itu harus ditinggalkan, harus diubahkan menjadi karakter yang baru. Nggak mungkin kita bisa berbuah kalau kita nggak berubah. Saya bagikan kesaksian betapa, bersyukur untuk tahun-tahun yang lalu. Saya nggak bahkan tidak menyangka selain apa yang Tuhan kerjakan, saya juga nggak menyangka akan saya setia seperti ini. Semua karena kekuatan Tuhan sebetulnya yang memampukan saya untuk setia. Tetapi saya selalu harus katakan bahwa nggak Tuhan melulu, karena Tuhan kasih kita free will, free choice. Kalau saya memilih undur, proses Tuhan akan berhenti. Tapi karena saya memilih setia, minta Roh Kudus kuatkan, maka proses Tuhan terus berlangsung dan itu sangat indah.
Jangan masuk ke 2021 dengan sikap yang lama. Hanya sesaat haru lihat orang yang mungkin ada yang nangis-nangis atau macam-macam kan ekspresi orang. Tapi seperti orang yang tidak punya integritas hanya sesaat. Harus tanamkan di hati. Mau seperti apa saudara di 2021 akhir ketika nanti 2021 kalau Tuhan kasih kita umur panjang, kita akan akhiri. 1 tahun yang akan datang harus punya punya target, punya goal yang harus dicapai. Dan tadi saya katakan, itu erat kaitannya dengan harga. Jangan cuma emosional, mau mau seperti ini atau seperti itu gitu ya. Harus betul-betul, eee, pikirkan, pertimbangkan, pakai harus 1 tahun yang akan datang, harus lebih baik dalam pengenalan akan Tuhan, dalam kerohanian, dalam karakter, bahkan harus menjadi orang yang sungguh-sungguh berbeda dari tahun 2020 terlebih 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Di sini, di The Rapture Church, church itu kan gereja itu sebetulnya adalah kumpulan orang yang diubahkan dan itu adalah kami. Di dalam pelayanan ini, itu yang lebih dikejar. Bukan building, bukan, organisasi, tapi organism, pribadi-pribadinya. Menjadi orang yang diubahkan dan harus berdampak. Tadi saya bersaksi, saya bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan melalui hidup saya. Ada banyak orang yang tahu kebenaran, bahkan diubahkan, bahkan sekarang menjadi rekan pelayanan. Bagaimana dengan hidup saudara? Punya mimpi, punya kerinduankah untuk tahun 2021 hidupnya diubahkan, berbuah, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang lewat doa-doa kita, lewat pelayanan kita, lewat cara kita mempergunakan waktu? Itu yang harus dipikirkan. Jangan sampai nanti berlalu begitu saja tahun 2021 karena begitu cepat gitu ya. Sebetulnya ketika saya ingat saya kembali misi dari Palembang ke Jambi, itu, akhir Mei apa akhir Juni gitu ya. Sekarang setengah tahunan itu nggak berasa gitu ya, betul-betul nggak berasa. Demikian juga nanti tahun 2021, itu bisa berlalu begitu saja. Jadi kalau orang tidak menghitung hari-harinya dengan baik, maka sekalipun seperti haru-haru lebay gitu ya, atau ikut euforia atau nangis atau apapun, di pergantian tahun ini tak akan mengubah apa-apa untuk 1 tahun yang akan datang. Saya bersaksi, step by step, Tuhan kerjakan dengan sempurna oleh Roh-Nya. Perubahan dalam kehidupan saya. Ada banyak hal yang baik yang telah saya ukir di dalam buku kehidupan yang nanti akan saya dapati di dalam kekekalan. Kiranya melalui komunitas ini, sesuatu yang Anda tidak pernah bayangkan akan ketemu dengan kami-kami, wajah-wajah seperti kami, dan kami juga bersyukur ketemu dengan wajah-wajah seperti saudara. Betul-betul menghargai dan mulai merespons dengan baik. Tuhan, saya nggak pernah pikirkan untuk berkenalan dengan orang-orang nama si ABC dengan komunitas yang seperti ini. Sungguh-sungguh gumuli, bukan cuma ketika pergantian tahun, tetapi setiap hari tanya kepada Tuhan, apa yang aku bisa lakukan? Apa yang saya bisa perbuat? Hal apa yang saya perlu ubah dalam hidup? Apa target saya ke depan setelah berada di dalam pemuritan ini?
Itu harus betul-betul direnungkan dan jangan hanya berhenti untuk 1, 2 hari, tapi harus dikerjakan setiap hari selama 2021. Kami rindu ada lebih banyak lagi orang yang berubah, bahkan dengan tim yang hebat, yang luar biasa, yang udah nangkap visi seperti, eee, Pastor Wanti, Pastor Lini, dan juga, eee, para pendoa syafaat. Saya anggap mereka pastor karena kenapa mereka saya pilih, karena tadi memenuhi kualifikasi, memenuhi, eee eee, ya qualified untuk dijadikan teladan. Mereka sudah taat total terhadap seluruh perintah Allah, mereka, menjalankan kehidupan yang kudus, mereka submit, memiliki kerendahan hati, setia dan konsisten. Memang mereka agak jarang saya panggil pastor karena mereka itu, eee, ibarat, eee eee, masak ya, ini karena saya suka suka masak gitu ya. Itu mereka bagian dapurnya, tapi mereka berperan luar biasa dalam me eee, menentukan atmosfer di dalam pelayanan ini. Mereka juga sebagian besar the warrior yang membagikan video-video, posting kesaksian. Kan kita nggak tahu pas baca, eee, video, pas baca kesaksian yang mana, yang dibagikan siapa, Anda kemudian kenal kami, dan setiap orang akan menerima bagian daripada Tuhan. Dan sesungguhnya sekarang yang ada di MTRC Advance itu juga saya anggap, eee, orang-orang kuat karena di MTRC Advance itu walaupun belum betul-betul 100% ya, mereka itu berada di sana karena pertimbangan yang juga tidak main-main. Hidup mereka harus diubahkan. Paling tidak mereka juga berkomitmen untuk berdoa untuk pokok doa yang dibagikan di Elpar MTRC Advance. Bahkan mereka menopang pelayanan ini juga, sehingga pelayanan ini bisa melakukan diakonia, bisa melakukan misi, itu mereka yang merasa bahwa ini adalah komunitas di mana bahkan mereka diubahkan melebihi gereja lokal mereka. Akhirnya mereka bahwa mereka menyadari dan dengan kesetiaan mereka berdiri bersama-sama dengan pelayanan ini, karena pelayanan juga kan butuh support dana. Mereka menabur, makanya mereka yang ada di MTSD Advance walaupun belum 100%, saya katakan tadi adalah mereka yang sehati, sejiwa, sepikiran, seperasaan, satu tujuan. Harapan kami, saya pribadi ya, terlebih ya admin yang, garda terdepannya, juga berharap saudara bukan cuma setia, bukan cuma kumpul-kumpul satu komunitas dengan kami, tapi berubah. Pergantian Natal ini cuma momentum aja. Tapi kalau kita nggak kerjakan setiap hari di tahun 2021, kita nggak lakukan bagian kita bisa stagnan loh, nggak berubah apa-apa. Maukah punya kesaksian seperti diri kami oleh berada di komunitas ini, kekristenan saudara berubah, pengetahuan tentang Tuhan berubah, kedewasaan rohani berubah, karakter berubah, bahkan mengubahkan banyak orang? Cuma sederhana, yang membedakan mereka yang berada bersama saya, baik di tim maupun MTRC Advance, sikap, sikap hati. Sangat perlu kerendahan hati, sangat perlu menjaga hati. Ada banyak orang yang gagal untuk berada di MTRC Advance, bertumbuh, karena hatinya tidak terjaga. Ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, ada yang nggak terimaan, ada yang sombong, nggak mau merendahkan hati untuk dituntun baca firman. Ya kayak gitu-gitu aja keadaannya. Tetapi ada juga yang
memiliki hati yang jahat, memberontak gitu ya. Daud memberikan contoh bagaimana menghormati otoritas rohani. Sekalipun Saul sangat lalim, jahat terhadap dirinya, bahkan mau menghabisi nyawanya, tetapi dia tetap bisa memberikan hormat kepada orang yang Tuhan tempatkan atasnya. Dalam kehidupan kerohanian, di belahan dunia manapun, Tuhan tempatkan seseorang, itu kan tidak sempurna, tidak langsung sempurna, itu kan proses. Jadi kalau ada orang yang suka melihat hal yang kurang dari pemimpin rohaninya, hal yang jelek gitu ya, hal yang, ya tadi, kekurangannya, kejelekannya gitu ya. Akhirnya kemudian dia cenderung melihat selumbar di dalam diri saya, di, eee, mata saya, sementara dirinya sendiri balok nggak dilihat gitu ya. Yang seperti ini udah berkali-kali saya katakan di waktu yang lalu, jahat, saya berani katakan jahat di mata Tuhan ketika orang tidak respect dengan pemimpin rohaninya. Baik dalam sikapnya yang menolak untuk merendahkan diri dipimpin baca firman, atau kemudian memberontak dengan sakit hati. Bahkan seperti dulu ada orang-orang yang kemudian menyerang diri saya, tak akan dapat berkat rohani. Ini menjadi pelajaran, peringatan buat saudara dan juga, eee, koreksi kepada sahabat lama yang merasa diri, eee, kayak gitu-gitu aja, nggak mendapatkan berkat rohani yang saya bagikan dengan maksimal. Pergunakan momentum di pergantian tahun ini untuk mengecek gitu ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai semangat yang baru, hati yang baru di tahun 2021. Nggak ada kata terlambat. Coba dicek kenapa kok kemudian tidak sehati, sejiwa, sepikir, seperasaan, satu tujuan. Jangan-jangan memang ada yang tersinggungan. Pastilah ada, tapi maksudnya jangan-jangan maksudnya dicek hatinya, apakah saya ini tersinggung? Apakah saya ini sakit hati? Apakah saya ini tidak begitu memperhatikan apa yang dibagikan? Apakah saya ini tidak mempunyai kerendahan hati untuk dipimpin baca firman? Apakah saya ini karena semakin tahu banyak tentang Pak Atta gitu ya, kemudian melihat hal yang kurang, hal yang jelek, hal yang, minus dari diri saya gitu ya. Anda yang rugi sendiri. Karena saya pernah juga bagikan bahwa Tuhan itu memilih seseorang itu lengkap satu paket, baik hal yang baik yang Tuhan lihat ataupun kekurangannya. Dan Tuhan menerimanya dan Tuhan terus proses. Bahkan saya pernah katakan pada seseorang bahwa, toh kalau orang itu misalnya seseorang rohani itu, eee, ada kekurangan atau kesalahan, toh dia kan bertanggung jawab pada Tuhan secara pribadi. Lalu kenapa, kemudian kita memiliki sikap yang jahat, akhirnya kemudian membuat kita merugi. Nah, di akhir tahun ini, evaluasi itu dengan baik, mulai sesuatu yang baru di tahun yang akan datang. Kalau kita, eee, berubah gitu ya karena kesadaran kita dari karakter, perilaku yang jelek menjadi baik, itu kita nggak perlu malu. Saya sendiri pun terus berubah, bahkan saya tidak jarang katakan dalam kesaksian. Misalnya terhadap orang-orang yang ada di sharing group, tim admin, saksinya. Dulu saya suka jengkel dengan perilaku mereka yang saya pikir ngapain sih dikasih sharing juga yang menu untuk yang bertumbuh dengan yang cuma gitu-gitu aja gitu ya. Tadinya saya nggak mau bagi gitu yang, eee, sharing saya buat mereka, tapi lama-lama saya mau hancurkan ego saya gitu ya. Ya nggak usah pikirkan, lakukan seperti untuk Tuhan. Orang kemudian, mau sendiri, mau perhatikan nanti urusannya. Dia harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan gitu ya. Ada banyak hal yang
Saya mau deny tentang keegoisan saya. Dan saya nggak malu bersaksi tentang hal yang buruk yang saya sudah berubah. Apalagi kalau itu kesaksian, itu menjadi sukacita bagi diri saya sendiri. Nah, jadi kalau merasa, "Oh, saya ini orang yang tersinggungan, saya ini orang yang sakit hati, saya ini orang yang melihat hal yang jelek dari Pak Atta," kayak gitu ya, berubah. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan di tahun 2021, cepat-cepat berubah. Apalagi usia kita tidak lagi muda. Memang kematian tidak harus tua, yang muda juga bisa meninggal lebih dahulu. Tetapi normalnya kan yang tua lebih dulu. Nah, hari-hari akan membawa setiap kita pada pertambahan umur, semakin mengurangi masa kita hidup. Jadi kita harus betul-betul perhatikan, koreksi diri di akhir tahun ini. Saya mau lebih baik di 2021. Dan saya ingin bersaksi yang lebih luar biasa lagi nanti di awal tahun, di akhir tahun 2021. Bagaimana dengan kita? Jangan hanya ikut-ikutan berpuluh-puluh kali pergantian tahun hanya euforia sesaat dan juga harus sesaat gitu ya. Tapi betul-betul, eee, punya kemauan untuk berbeda di waktu yang akan datang. Punya rasa malu juga kalau ternyata akhir 2021 sama kualitas dirinya dengan 2020. Waktu atau yang Tuhan berikan sebetulnya kita mesti pakai untuk berubah. Itu sebetulnya bentuk, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan untuk kita bisa me mengejar keserupaan dengan Kristus itu sendiri. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada, RSSP akhir tahun ini menjadi evaluasi bagi diri kita sendiri dan saya tidak lupa minta maaf untuk para sahabat terkasih dan juga saudara yang ada di Big Internet Group, juga yang ada di sharing group. Kalau ada perkataan, sikap saya yang, eee, menyinggung atau menyakiti hati, eee, para sahabat atau saudara, memang saya berkarakter keras dan itu saya tanamkan untuk diri saya sendiri juga. Dan karena sadar bahwa ini menyangkut kekekalan gitu ya, maka saya keras dalam menyampaikan sharing dan sikap tegas itulah yang kemudian mengubahkan orang yang rendah hati. Bagi saya, kalau orang tersinggung itu sebetulnya orangnya bermasalah. Dan orang yang tersinggung dan sakit hati itu besar kemungkinannya nggak bakalan berubah. Kalau dia nggak berubah dari sikap ketersinggungan, sakit hati, seumur hidupnya, saya cukup yakin, sangat yakin bahkan, nggak bakalan berubah. Nah, tetapi, saya juga kan tidak lepas daripada kesalahan, karena saya juga terus Tuhan proses, karena itu, bijaksana kalau saya juga minta maaf kalau ada perkataan, sikap saya yang, eee, membuat tersinggung, marah, sakit hati, eee, terluka, bahkan kecewa gitu ya. Eee, Kiranya di tahun yang baru saya juga bisa lebih baik, kita semua lebih baik. Sharing ini juga akan menjadi evaluasi evaluasi buat diri saya sendiri, karena setiap apa yang saya katakan juga saya refleksikan bagi diri saya sendiri dan tidak merasa sudah lebih baik daripada siapapun juga. Dalam kesaksian saya hanya mengucap syukur, bermegah dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, gitu ya. Selamat tahun baru untuk kita sekalian, miliki jiwa dan semangat yang baru di tahun yang baru. Dan kiranya kita menjadi betul-betul ciptaan yang baru di 2021, gitu ya.
Ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini, kiranya memotivasi, memberkati, dan menjadi refleksi buat kita sekalian. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita semuanya. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Inilah yang kurandukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurandukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar